Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku kelas 7 yang hebat SMP Al-Mahdi Islami. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yakni selamat datang wahai Nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk di pertemuan inti, agar ilmu atau pertemuan hari ini bermanfaat, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Nah, kita langsung ke materi. Hari ini kita akan mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Indikator pencapaian kompetensi, maksudnya di sini dalam materi ini antum diharapkan mampu menjelaskan pengertian cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah. Tapi hari ini kita fokus ke Mekah dulu. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin, yakni Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah secara terang-terangan ketika ada wahyu penguat di dalamnya, yakni Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 215. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Bagaimana dakwah beliau ketika hadir di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu? Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Jadi banyak pertentangan atau banyak ditentang oleh orang kafir. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya. Ya, Abu Thalib ini orang yang sangat terpengaruh. Ya, kebetulan beliau masih keluarga Rasulullah. Namun Nabi Muhammad SAW menolak dan mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Karena ini sesuatu yang benar. Dan Rasulullah sangat yakin akan hal itu. Apapun yang terjadi, Rasulullah selalu kuat dalam mempertahankan dakwah Islam. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Karena memang pada masa itu ada beberapa budak yang memang masuk Islam. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW menyewa orang Yahudi untuk mengejek, mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran Islam Nabi. Banyak hal yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan selalu gagal. Salah satunya ketika kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah, di mana ia menawarkan hal-hal, yakni, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahnya." Jadi ini segala cara dilakukan, mulai dari tekanan, cacian, sampai bagaimana caranya Rasulullah terpancing dengan hal-hal yang bersifat dunia. Tapi Rasulullah tetap teguh dalam pendidikan. Setelah kafir Quraisy gagal, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim pada saat itu. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan ditulis dalam selembar surat yang berisi: pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu isi dari pemboikotan. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang itu dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisam bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisam, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaum kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu tadi merupakan sekilas gambaran dari dakwah Nabi atau situasi dakwah Nabi pada masa di kota Mekah. Setelah materi tadi tersampaikan, silakan jawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan berdasarkan materi cobaan apa saja yang diterima Nabi SAW selama berdakwah secara terang. Yang kedua, apa yang dirasakan umat Islam pada masa atau saat Nabi berdakwah di kota Mekah. Yang ketiga, sebutkan isi pemboikotan orang kafir Quraisy terhadap umat Islam di
Yang keempat, sebutkan teladan yang bisa diambil dari Rasulullah SAW saat berdakwah secara terang-terangan di kota Madinah. Teladan di sini adalah contoh yang dicontohkan Rasulullah yang bisa kita lakukan dengan kehidupan sehari berdasarkan materi. Soal bisa untuk tulis dan foto, bisa bentuk video tersebut atau bisa diketik lewat WA. Sampai tidak mengerjakan karena tugas antum kumpulkan sebagai nilai bulanan di akhir. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi